Welcome back to my channel sahabat WEW. Oke lur, di edisi kali ini kita metik lagi di edisi lokal ya. Biasa di hari Rabu, edisi lokal. Terus pantau estimasi petikan ke-10 yang sering biasa kita update ya. Untuk edisi Jakarta, Batam, dan Singapura ya, sudah jarang kita update karena yaitu tadi terlalu padat aktivitas dan kesibukan kita ya. Untuk minggu ini update Jakarta saja sudah 4 armada ya, itu di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Bahkan nanti hari Jumat ada lagi tuh di update Jakarta 2 armada lagi. Pertempuran luar biasa lur, ekspedisi siang malam, membagi waktu di antara pepaya, cabe, dan semangka ya lur. Oke lur, tidak perpanjang lebar karena semua tutorial sudah lengkap ya, ada di playlist ini. Hanya estimasi perbandingan dari minggu ke minggu, dari rawatan terkecil 154 pohon kita belajar memaksimalkan dari hal kecil, lalu ketika sudah besar baru kita bermain partai besar. Jadi kita berawal dari langkah kecil dulu. Lur, kita lihat dulu penampakannya di petikan ke-10 edisi 154 pohon. Untuk benih ini saya gunakan benih itu ya, Agrokates Mandiri untuk yang sebelah sini. Untuk benih yang berkualitas itu ada yang sudah saya tanam ya, yang sangat recommended itu ada Botani Set, ada Agrokates Mandiri, ada Raja Set, ada Royal Set, ada Merah Delima, ada benih inti ya yang sudah pernah saya tanam, ada Jupe juga yang pertama kali saya tanam. Semua sangat recommended. Untuk masalah buah itu tergantung perawatan kita ya, semua benih itu sama, tergantung perawatan dan perlakuan. Hanya saja benih yang bersertifikat ini recommendednya sudah pasti dipastikan baik ya, benih yang baik memiliki kualitas. Tapi selebihnya lagi tetap kita yang sendiri, 60%-nya kita yang merekomendasikan tentang perjuangan dan seberapa besar kita menciptakan pengaplikasian tanah yang sehat, kualitas yang sehat. Itu tadi. Untuk benih agar menciptakan semua lonjong semua itu kita gunakan sistem selektif lagi ya, mulai dari perkecambahan itu nanti setelah perendaman. Benih yang memiliki ciri benih hermaprodit atau buah lonjong itu memiliki tekstur panjang dan ujung-ujungnya runcing ya. Kalau untuk buah bulatnya itu dia mengembang, lalu untuk ujung-ujungnya tumpul. Itu saja perbedaannya. Jadi bukan berarti bibit dari setiap produk itu memiliki bibit misalkan 90% lonjong, itu tidak ya. Hanya saja produk menjamin bahwa benih ini akan berbuah, itu saja. Entah persentasenya 40% buah lonjong, entah 60%-nya buah lonjong, ataupun 70-30 perbandingannya ya, 70-30, 80-20, 50-50, ataupun 60-40. Itu saja. Selebihnya kita selektif lagi. Untuk penyakit yang paling ditakuti ya di pepaya ini ada yang paling rawan sekali, itu pengobatannya agak sulit, itu Erwinia ya, ataupun Anthracnosa. Artinya dia akarnya bermasalah lalu terciptanya pupus kuning ya, itu sangat sulit sekali mengobatinya. Karena bagaimanapun rumusnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jalur ya. Kalau sahabat WEW sendiri itu aktif di setiap bulan sekali ya. Artinya pembenahan tanah itu kunci pertama kali untuk melawan patogen ataupun serangan virus yang terjadi dalam tanah. Kalau untuk yang di luar kita bisa atasi ya, karena itu terlihat. Tapi kalau untuk sudah bermasalah di tanah itu sudah fatal. Artinya untuk kesembuhannya itu bisa kita sembuhkan, namun kadang tidak seefektif kita mencegah ya. Itu saja. Jadi kalau untuk pencegahan sahabat WEW sebulan sekali, yaitu
penaburan ataupun pengacoran fungisida marpu ya. Artinya di situ terkomposisi Trichoderma koningi dan Harzianum itu ya. Kalau tidak ada pakai fungisida anpus itu luar biasa juga, ada juga trichodermanya. Lalu kalau memang tidak ada juga, kita siapkan air garam ataupun penaburan garam di sebulan sekali ya. Dolomit juga untuk pencegah antraknosa. Kalau selebihnya, kalau untuk selain virus itu mudah kita kendalikan ya. Tapi kalau sudah dia medianya bermasalah, yaitu tadi semua penyakit ya, kalau sudah di tanah itu susah untuk mengobatinya. Makanya ciptakan tanah yang sehat, bebas dari residu, bebas dari gulma. Artinya gulma yang dibiarkan tumbuh dengan subur di musim, terutama untuk di musim hujannya, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan pepaya, baik dari segi hama dan penyakit itu berdatangan ya. Tapi ketika di musim kemarau itu juga gulma ini sangat membantu untuk menjaga kelembaban pada pepaya. Jadi tinggal tergantung fase curah hujannya, iklimnya di musim kemarau dan di musim hujan. Kita harus teliti di situ ya, cara perawatan di musim kemarau dan di musim hujan. Oke, itu saja lur. Jadi itu saja ya penyakit yang paling berbahaya, yaitu antraknosa ataupun virus Erwinia yang terjadi dalam tanah itu, ataupun patogen tanah ya. Itu sangat susah dikendalikan kalau kita tidak tahu memahami caranya. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu saja sih. Jadi inti dari segalanya, untuk prinsip menjadi petani yang berhasil ataupun bertani sukses, pertama yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar. Intinya tadi itu ya, menciptakan kualitas tanah yang sehat untuk mendapatkan hasil tanaman yang sehat. Artinya jika tanaman itu sehat, otomatis pertumbuhannya, produktivitasnya itu sangat luar biasa sesuai dengan medianya. Yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul yang bersertifikat, artinya pengeluaran benih itu langsung dari PKHT maupun Balitbang ya, yang sudah diselektif oleh orang-orang ahli. Oke, yang berdasarkan persilangan ya. Lalu yang ketiga itu perawatan perlakuan yang terjadwal ataupun berkala sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari penyemprotan, mulai dari pemupukan ya, mulai dari pembenahan tanah itu tadi. Itulah cikal bakal kita bertani sukses dan menjadi petani yang sukses. Oke, itu ya lur. Jadi 3 itu sangat penting. Dan yang keempat yaitu apapun hasilnya, setelah kita berjuang habis-habisan, mungkin kadang hasil tidak sama ya, sesuai dengan perjuangan kita. Itu yang keempat ini, kita harus ikhlas apapun hasilnya itu. Mungkin ketika hasil maksimal, mungkin mekanisme di pasar tidak sesuai, masalah dengan harga itu ya, itu tidak jadi masalah lur. Kita harus ikhlas karena rotasinya kadang kita merasakan hasil maksimal, kadang kita stabil, kadang kita tidak mengalami keuntungan sama sekali. Jadi dari 3 segi hal itu kita harus membaca terus mekanisme pasar ya, harus bisa mengendalikan bagaimana di pasar. Jangan kita dikendalikan oleh pengepul, tuh kuncinya. Bagaimanapun juga kita yang merawat dengan penuh perjuangan, kita harus persentasekan di situ kalkulasinya, biayanya semua, jumpa di angka berapa yang standarisasi untuk saprodi, lalu untuk keuntungan dibagi dengan waktunya, itu harus kita kalkulasi ya. Jadi untuk menemukan berapa harga yang pantas untuk petani dan berapa harga yang pantas untuk keuntungan pengepul. Kalau bisa kita yang menanam, kita sendiri yang memasarkan, itu lebih luar biasa lur ya. Itu saja ya lur, karena tidak ada lagi yang spesifik dan khusus. Ini kita update terus sebagai perbandingan minggu ke minggu di petikan 154 pohon. Jadi kalau yang partai besar ini sahabatnya tidak update ya, karena waktu itu tadi sih kita tidak
tidak terkondisikan, jadi kita khusus bertempur. Ini sebagian kecil saja, langkah kecil untuk menjadikan inspirasi atau motivasi. Semoga ada manfaatnya kita untuk bertani lebih maju dan lebih baik lagi. Oke lur, nanti kita akan lihat berapa estimasi di petikan ke-10 ya. Sip, tetap ikuti jejak sahabat WEW. Oke ini lur, tetap memberikan performa yang terbaik ya. Ini sesuai perawatan yang ala kadarnya juga. Ini masih berbakti dengan terus kita rawat. Ini belum kita panen ya, itu baru satu jalur itu. Sebagian sudah ada kita kumpulkan di sana. Nih, tinggal belah sini yang belum dipanen, sama belah sana juga tuh belum semua ya. Ini penampakannya. Ini rawatan terus ya lur nih. Ini komposnya antara solid, abu bakar, abu putih itu ya. Lalu ada abu hitam, lalu ada kohe juga. Itu saya aplikasikan ya. Ini belum saya petik dulu sebagian sini. Tetap ciptakan dulu kualitas tanah yang sehat untuk mendapatkan kualitas tanaman yang sehat. Ini ada jangkos juga ya. Semua tutorial lengkap ya ada di playlist tentang perawatan, bagaimana kita menciptakan pembenahan tanah yang baik, lalu menciptakan kualitas daun yang subur hijau, lalu menciptakan batang yang besar, lalu menciptakan buah yang maksimal. Panenan ke-10 lur, tidak terasa. Pertempuran belum usai lur, masih 3 jaluran lagi. Pertempuran belum usai, masih berlanjut lur. Cukup lelah di edisi Ramadan lur. Oke lur, kita lanjut lagi. Ini lur, masih belum usai juga ini pertempuran hari ini. Tetap di edisi Tunggu Aku Lelah, akan kuceritakan semuanya.
cemburu. Oke lur, ekspedisi lokal telah selesai. Nanti kita akan lihat estimasi terakhir di ekspedisi 154 pohon petikan ke 10. Oke lur, ini lur hasil petikan tadi di petikan ke 10 154 pohon. Untuk yang A nya 758 kilo, lalu untuk yang B nya 104 kilo. Oke, tetap semangat dan istiqomah, hijauan terus mempertiwi. Salam dari bumi Melayu untuk negeri, sahabat WEW.